Baik, Bapak Ibu, mungkin kita sudah bisa mulai ya, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9. Untuk peserta juga sudah 30 orang. Selamat pagi Bapak Ibu serta para peserta Start Main volume keempat yang sempat join pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Prof. Dewi Anggraini, SSC MEPP, Sains PhD, selaku Ketua Jurusan Statistika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat. Yang saya hormati Ibu Dewi Sri Susanti, SSC MSI, selaku Ketua Jurusan Statistika Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Yang saya hormati Bapak Yusuf Luki Dewi Prasetya MLing, selaku narasumber kita pada pagi hari ini yang merupakan pengamat meteorologi dan geofisika stasiun kelas 1 di BMKG Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen program studi statistika Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat serta para peserta Satmain yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan Zoom kita pada pagi hari ini. Selamat datang di acara Statmind Exploring Statistical Thing, sebuah rangkaian kegiatan rutin yang diadakan oleh program studi statistika di program studi kami. Nah, acara ini mengusung konsep kuliah umum, studium general, seminar ilmiah, beda buku, serta diskusi paper ilmiah yang dikemas dalam bentuk seminar dengan narasumber menarik di setiap volumenya. Nah, kegiatan ini akan menghadirkan berbagai tema dan topik yang beragam maupun berkelanjutan yang akan meningkatkan suasana akademik di program, khususnya di program studi statistika, serta diharapkan kepada para peserta untuk mendorong dan mengembangkan wawasan keilmuan statistik yang lebih interaktif. Pada kesempatan kali ini, Start Main volume keempat mengangkat tema pemanfaatan model iklim untuk kondisi iklim di masa yang akan datang, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana model iklim ini digunakan dalam memproyeksikan dan menganalisis perubahan iklim di masa mendatang. Melalui edisi ini, kita diajak untuk mengeksplorasi penerapan model statistik dan komputasional dalam studi iklim, serta bagaimana hasilnya dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai sektor seperti lingkungan, pertanian, kebijakan publik, dan mitigasi risiko dan berencana. Bapak, Ibu, serta para peserta sekalian yang sempat bergabung pada Zoom pagi hari ini, perkenalkan saya Samsul Arifin selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Acara ini akan berlangsung sekitar 2 jam ke depan. Nah, selama acara berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dengan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya, kecuali saat diberikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian sesi tanya jawab akan dibuka setelah penyampaian materi selesai. Dan peserta dapat mengajukan pertanyaannya dengan cara yang telah ditentukan oleh moderator. Kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir yang akan disediakan pada pertengahan atau akhir acara sebagai bukti kehadiran untuk dibuatkan sertifikat. Nah, untuk membuka acara ini, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Jurusan Statistika Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Ibu Prof. Dewi Anggraini. Kepada Ibu kami persilakan.
Oh, belum terdengar suara Bu Dewi. Apakah sekarang sudah terdengar, Bu? Ya, terdengar Mas Bu Dewi. Ya, Oke, sudah terdengar, baik. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu di Zoom meeting pada hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin Start Mind kita yang sudah tadi panjang lebar dijelaskan oleh Pak Samsul selaku moderator pada acara hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Yosef Luki selaku narasumber pada hari ini yang meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk dapat berbagi pengetahuan maupun pengalaman Bapak di bidang um, meteorologi, terutama nantinya juga secara teori maupun praktis, yang mana bisa kita dapatkan informasi dan juga pengetahuan yang bisa nantinya bermanfaat ke depan, terutama untuk program studi statistika. Kemudian saya juga mengucapkan kepada panitia maupun tim Statmind yang sudah berdedikasi tinggi dan juga kerja keras agar setiap kegiatan Statmind ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menunjang kemajuan program studi statistika terutama dan juga keberlanjutan kerjasama program studi statistika dengan BMKG. Mudah-mudahan para peserta juga yang hari ini hadir mendengarkan apa yang nantinya disampaikan oleh Pak Yosef ini juga mempunyai manfaat nantinya untuk di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara Statman pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Salah hilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon Pak Samsul belum aktif. Terima kasih, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Prof. Dewi. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi ini, mari kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Jadi, saya mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera dan bersiap. Tim kami, panitia akan menghitung mundur ketika ngambil gambar. Jadi, saya silakan aktifkan kepada para peserta dulu mengaktifkan kameranya. Untuk para peserta dimohon untuk mengaktifkan semua kameranya dulu. Baik, saya hitung ya. 3, 2, 1. Ya. Oke. Nah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu serta para peserta start main pada pagi hari ini, kita akan memasuki sesi utama yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Yusuf Luki Dewi Prasetya M. Link. Nah, saat ini Bapak Yusuf Luki berperan sebagai forecaster di stasiun klimatologi di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam tugasnya, beliau bertanggung jawab atas pengamatan dan perkiraan cuaca serta pengolahan data yang ada di Badan Meteorologi dan Klimatologi. Bapak Yosef menguasai berbagai perangkat kerja seperti Microsoft serta perangkat
pendukung analisis data dan pemetaan seperti ArcGIS dan Python. Selain itu, beliau juga memiliki keterampilan dalam desain grafis menggunakan CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Bapak Yosef turut berperan dalam menyusun laporan iklim, membuat visualisasi data, serta mendukung penyampaian informasi cuaca dan iklim secara tepat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, sesi kita pada ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam, dan setelah itu akan ada tanya jawab kepada Bapak Yusuf. Mungkin saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Iya, sangat terdengar, Bapak. Oke, Sudah terima terdengar. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Statistika Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, Ibu Profesor Dewi Anggraini. Kemudian yang saya hormati Ibu Dewi Sri Susanti, Bapak Moderator, dan seluruh peserta kegiatan StatMind Exploring Statistical Thinking pada hari ini. Pertama-tama, kami dari BMKG mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini, sehingga kami diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber pada kegiatan StatMind Volume 4 pada hari Sabtu ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Saya, Yosef Lugi Dwi Prasetya, tadi juga sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator sebagai forecaster atau prakirawan iklim di kantor BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, sesuai dengan materi atau sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh panitia, saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan model iklim untuk keadaan iklim di masa yang akan datang. Sebelumnya saya akan izin share screen, Bapak Moderator. Baik, Bapak. Sebentar. Apakah sudah terlihat materi yang saya share screen? Iya, sudah terlihat, Bapak. Ya, baik. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemanfaatan model iklim untuk kondisi iklim di masa yang akan datang. Nah, jadi pertama nanti dalam bahasan materi yang akan saya sampaikan, kita akan berbicara tentang model iklim. Apa itu model iklim? Apa itu data iklim? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana kerjanya? Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan model iklim, yaitu untuk prediksi iklim, dan selanjutnya pemanfaatan model iklim untuk proyeksi iklim. Baik, jadi yang pertama adalah model iklim. Nah, jadi kita berbicara tentang data iklim dulu ya. Jadi dasar pengetahuan tentang data iklim yaitu bahwa data iklim sendiri yaitu menggambarkan rata-rata jangka panjang dari iklim. Jadi suatu wilayah berdasarkan karakteristik seperti curah hujan, suhu, kelembapan, dan lainnya. Kemudian selain data iklim, itu juga ada yang namanya data cuaca. Jadi data iklim berbeda dengan data cuaca. Data cuaca merujuk pada pengukuran harian, suhu, curah hujan, angin, dan sebagainya. Jadi perbedaannya adalah pada waktunya. Jadi kalau data iklim itu merujuk pada nilai rata-rata dalam waktu yang lama, biasanya 30 tahun atau lebih. Nah, kalau cuaca itu waktunya lebih singkat. Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat hari ini di Banjarbaru panas terik. Hari ini di Banjarbaru di jalan atau di Universitas Lambung Mangkurat panasnya 20 atau suhunya 29 derajat. Nah, itu berarti menggambarkan kondisi cuaca. Tetapi kalau kita bicara eh, rata-rata curah hujan di Banjarbaru pada bulan Januari adalah
30 mm misalnya, atau 200 mm misalnya, itu berarti menunjukkan data iklim atau kondisi iklim. Jadi cuaca lebih ke jangka pendek atau cuaca yang lebih singkat, sedangkan iklim pada keadaan yang lebih lama atau lebih panjang. Biasanya 30 tahun. Atau bisa juga dikatakan bagaimana kondisi iklim tahun 2010 misalnya, tahun 2000 misalnya. Oh, ternyata rata-rata curah hujan tahun 2000 ternyata lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Nah, itu berarti kita bicara kondisi iklim. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh unsur cuaca iklim. Mungkin Bapak Ibu juga peserta juga sudah familiar ya. Ada penerimaan radiasi matahari, kemudian lama penyinaran dengan satuan jam. Kalau ada suhu udara, ada suhu tanah, ada tekanan udara, kelembapan udara, penutupan awan, hingga atau sampai dengan arah angin, kecepatan dan arah angin. Itu adalah beberapa unsur cuaca dan iklim. Selanjutnya, kita bicara data iklim, yaitu data iklim historis dan data iklim proyeksi. Jadi data iklim historis itu adalah informasi-informasi yang dikumpulkan, yang sudah diamati, dan sudah dilakukan pengamatan selama beberapa waktu yang lalu. Jadi bisa kita sampaikan bahwa beberapa misalnya ini tahun 2025 pengamatan-pengamatan cuaca dan iklim yang sudah kita lakukan sebelum tahun 2025 disebut data iklim historis. Seperti tadi, jadi data ini juga mencakup beberapa variabel seperti suhu, curah hujan, kelembapan, kemudian pola cuaca lainnya seperti arah dan kecepatan angin. Data iklim historis kita dapat melihat anomali iklim yang terjadi di suatu daerah beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi dengan pengamatan-pengamatan yang sudah kita lakukan, misalnya di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, data-data tahun-tahun yang sudah berlalu, dengan data-data tersebut kita bisa melihat bagaimana anomali iklim yang terjadi pada saat itu. Kemudian, kalau kita bicara data iklim proyeksi, itu adalah data atau informasi yang diperoleh dari model iklim. Nah, jadi data atau informasi yang diperoleh dari model iklim untuk memperkirakan kondisi iklim di masa depan. Jadi misalnya kita di tahun 2025 pengen tahu, pengen mengerti bagaimana kondisi iklim di tahun 2040 misalnya atau 2050. Nah, itu menggunakan data iklim proyeksi. Nah, data iklim proyeksi ini untuk melihat kondisi-kondisi iklim di masa datang itu harus didasarkan pada berbagai skenario. Nah, skenarionya seperti ada emisi gas rumah kaca, ada berdasarkan adaptasi dan mitigasi, berdasarkan sosial ekonomi dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi kondisi iklim. Nah, setelah kita bicara data iklim, sekarang kita bicara atau diskusi tentang model iklim. Nah, jadi kalau tadi data iklim itu ada data historis, kemudian ada data proyeksi. Nah, data proyeksi itu digunakan untuk hal-hal yang akan kita lihat atau yang ingin kita ketahui di masa datang, di masa yang akan datang bisa 10, 20 sampai 30 tahun ke depan. Nah, informasi tersebut bisa kita peroleh dari model iklim. Nah, jadi model-model iklim yang ada itu bisa memproyeksikan, bisa memprediksi kondisi-kondisi iklim di masa yang akan datang. Sedangkan model iklim sendiri itu adalah suatu program, jadi suatu proses di mana ada kaitannya dengan proses fisika, proses kimia, proses matematika, proses komputasi yang saling berinteraksi. Yang saling berinteraksi menciptakan iklim di masa akan datang. Jadi di dalamnya itu ada berbagai macam proses yang saling berkaitan antara lautan dan atmosfer. Nah, kemudian model iklim juga dapat mewakili masa lalu jika menggunakan data yang teramati. Jadi data historis tadi bisa kita gunakan untuk
mensimulasikan keadaan masa depan dengan data-data yang sudah diamati. Nah, jadi dapat mewakili masa depan. Jadi data atau model iklim ini dapat kita gunakan untuk melihat proyeksi-proyeksi karakteristik iklim, seperti bagaimana perubahan iklim ke depan, bagaimana perubahan suhu, bagaimana perubahan curah hujan, dan lain sebagainya. Kemudian kita bicara mekanisme dan prosesnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi model iklim itu mengintegrasikan berbagai faktor, berbagai interaksi antara suhu, curah hujan, interaksi atmosfer, lautan. Jadi di dalamnya itu terjadi simulasi saling berkaitan antara rumus-rumus fisika, kimia, dan komputasi yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi perubahan iklim atau kondisi iklim di masa yang akan datang. Nah, jadi dengan melihat suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana model iklim bekerja? Nah, jadi pertama ialah grid cell. Jadi grid cell ini adalah iklim, berarti model iklim itu membagi bumi, bisa kita bayangkan ya, bumi itu dibagi menjadi kotak 3 dimensi yang disebut grid cell. Jadi kotak 3 dimensi itu kan kayak kotak yang ada ruangnya di dalamnya. Jadi bumi dan atmosfer itu dibagi menjadi 3 dimensi yang disebut grid cell. Nah, di dalam setiap sel-selnya ini, di dalam 3 dimensi kotak grid cell ini, itu mencakup permukaan bumi sampai dengan lapisan paling atas, sampai dengan ke atmosfer. Nah, jadi dalam setiap lapisan itu ada interaksi antara lautan, atmosfer, kemudian suhu, udara, kemudian berkaitan dengan termodinamika, fisika, kimia, dan lain sebagainya dalam setiap lapisan. Nah, ukuran grid cell menentukan resolusi, apakah kecil atau tinggi. Resolusi yang kecil menghasilkan sel yang kecil menghasilkan resolusi yang lebih tinggi. Nah, jadi dalam setiap grid cell tadi itu tergantung modelnya, apakah model A atau B memiliki ratusan ribu hingga jutaan grid cell. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam setiap sel terdapat persamaan matematis. Jadi, di dalam setiap sel yang dari bawah permukaan sampai dengan menjulang ke atmosfer itu terdapat berbagai macam persamaan matematis, mewakili fisika, kimia, biologi atmosfer, dan lain sebagainya. Nah, dari satu sel diteruskan ke sel atasnya, memodelkan pertukaran energi, nanti ke atasnya lagi sampai dengan disebut model iklim. Jadi model iklim menghitung karakteristik iklim berdasarkan ruang dan waktu. Model iklim juga membagi waktu menjadi unit diskrit yang dikenal sebagai time step. Nah, ukuran time step menentukan resolusi temporal model. Nah, time step tadi menghitung persamaan. Jadi persamaan time step, kemudian menginformasikan pada time step berikutnya, kemudian memberikan informasi pada berikutnya lagi. Nah, jadi persamaan-persamaan tadi dihitung pada setiap sel, pada setiap time step. Jadi kalau kita bayangkan kotak dimensi tadi ya, kotak dimensi tadi di bawahnya itu disebut lapisan pertama misalnya, di dalamnya di lapisan pertama itu ada informasi-informasi atau kaitan-kaitan antara suhu, permukaan, dan lain sebagainya tadi melalui proses termodinamika, fisika. Nah, itu menghasilkan informasi-informasi diteruskan ke lapisan-lapisan berikutnya. Nah, dalam membuat lapisan atau menjalankan keterkaitan saling interaksi tadi, itu memerlukan superkomputer atau komputer yang dengan kondisi yang canggih, dengan kapasitas yang besar, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita bicara data iklim dan model iklim, kita bicara pemanfaatan model iklim. Nah, seperti yang sesuai tema pemanfaatan model iklim untuk kondisi iklim yang akan datang. Jadi, pemanfaatan model iklim dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah prediksi iklim. Jadi, kita bisa melihat prediksi iklim atau gambaran
sistem iklim pada masa akan mendatang dalam skala musiman, antar tahunan, hingga dekade. Jadi, prediksi iklim itu kita bisa melihat bagaimana kondisi iklim bulan depan, tahun depan, 6 bulan ke depan, sampai dengan dekade. Sedangkan proyeksi iklim itu menggambarkan kondisi hingga 20-30 tahun ke depan. Beberapa dekade ke datang, biasanya hingga tahun 2100. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa proyeksi iklim itu harus berdasarkan asumsi skenario. Jadi, bagaimana kondisi iklim di masa akan datang diasumsikan dengan skenario-skenario yang ada, seperti gas rumah kaca, aerosol, kemudian sosial ekonomi, konstituen atmosfer, dan berbagai macam skenario-skenario lainnya. Jadi pemanfaatannya ada prediksi, kemudian ada proyeksi. Nah, pertama kita akan berbicara tentang prediksi iklim. Jadi ini adalah metode prediksi iklim yang saat ini digunakan oleh BMKG. Jadi teman-teman statistik pasti juga beberapa ada yang familiar. Jadi yang pertama adalah dengan metode statistik ya. Ada ARIMA, ANFIS, Wavelet. Nah, ini kita gunakan untuk prediksi dasarian 1 tahun ke depan. Nah, menggunakan pendekatan secara statistik. Kemudian kita juga menggunakan model. Nah, setelah yang pertama ini statistik dengan metode statistik, yang kedua sampai dengan keenam ini adalah dengan model dinamis. Nah, dengan model dinamis ini, dengan metode dinamis ini, ada beberapa model yang kita gunakan. Yang pertama adalah ECMWF. Ya, data ECMWF atau model ECMWF, kita bisa memprediksi curah hujan hingga 6 bulan ke depan. Kemudian dengan 100 member dengan data grid 0,4 derajat. Nah, kemudian ada ECMWF koreksi. Jadi data model ECMWF dikoreksi dengan hasil observasi yang sudah kita laksanakan di seluruh Indonesia, atau pengamatan curah hujan secara manual di seluruh Indonesia. Itu hasilnya atau datanya dikoreksi dengan data ECMWF. Kemudian dari NOAA ada juga CFS versi 2 dan CFS versi 2 yang koreksi untuk prediksi 9 bulan ke depan. Kemudian ada Indonesia Multimodel Ensemble atau INA-MME, di mana kita mengambil data model dari NMMA atau North American Multimodel Ensemble, kemudian kita downscaling untuk wilayah Indonesia. Dan yang keenam adalah INA-RCM atau Indonesia Regional Climate Model. Jadi koreksi atau data CFS versi 2 yang sudah dikoreksi. Nah, ini adalah beberapa metode prediksi yang kita gunakan di BMKG saat ini untuk membuat atau untuk melihat kondisi iklim beberapa bulan ke depan. Nah, jadi saat ini BMKG di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Selatan lebih fokus menggunakan model yang kedua tadi. Jadi yaitu adalah model ECMWF. Nah, jadi ECMWF itu di BMKG sudah tersedia sejak tahun 2015. Kemudian mulai diperkenalkan tahun 2015, kemudian kita kenalkan lagi di forum tahun 2016 dan dimanfaatkan oleh UPT BMKG termasuk Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 hingga sekarang. Nah, mengapa kita menggunakan model ECMWF? Nah, jadi dari beberapa model tadi, produk-produk yang kita sampaikan kepada user, kepada pemerintah, kepada pemangku kepentingan menggunakan model-model ECMWF. Nah, mengapa? Karena model prediksi ECMWF itu merupakan prediksi iklim global dengan resolusi yang cukup tinggi. Jadi hingga 25 km. Kemudian selain deterministik,
ECMWF juga mampu menghasilkan prediksi berbentuk peluang atau probabilistik. Nah, kemudian datanya itu update 2 kali seminggu. Jadi setiap hari Senin dan Kamis datanya itu update terus untuk memprediksi dasarian dan untuk memprediksi bulanan itu update 1 bulan sekali. Nah, prediksinya bisa hingga 7 bulan ke depan. Jadi kalau sekarang bulan Juni bisa memprediksi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember hingga Januari 2026. Dan sampai saat ini merupakan model prediksi iklim global terbaik yang sudah dilakukan verifikasi menunjukkan ECMWF merupakan model prediksi iklim yang terbaik. Nah, jadi ECMWF itu merupakan model dengan menggunakan metode ensemble. Ensemble itu adalah kita menggunakan berbagai kemungkinan. Berbagai kemungkinan dari anggota-anggota model ECMWF tadi ada 51 anggota. Jadi ada 51 anggota, kemudian eh, dilakukan berbagai kemungkinan. Jadi 51 anggota tadi melaksanakan atau melakukan prediksi hingga menghasilkan prediksi yang terbaik. Nah, itu konsep ensemble itu seperti itu. Perakiraan hanya menggambarkan satu kemungkinan, makanya diperlukan sekumpulan kemungkinan atau peluang-peluang terbaik menggunakan metode ensemble ini. Nah, dibangun dengan cara melakukan random perturbation pada initial condition. Nah, ini adalah 2 jenis prediksi ECMWF yang digunakan oleh BMKG, yaitu untuk prediksi hujan dasarian. Dasarian itu 10 harian. Kemudian prediksi hujan bulanan. Nah, jadi kalau hujan dasarian dan bulanan sama-sama menggunakan 51 ensemble atau 51 anggota. Kemudian kalau eh, dasarian itu bisa sampai 4 dasarian ke depan atau 46 hari. Kemudian kalau bulanan bisa sampai 7 bulan ke depan. Kemudian kalau dasarian itu lebih ke prediksi curah hujan atau total precipitation. Sedangkan perakiraan bulanan itu kita bisa melihat total precipitation, kemudian suhu muka laut, kemudian angin, arah dan kecepatan angin, kemudian ada evaporasi, suhu, dan lain sebagainya. Jadi bedanya ada beberapa hal seperti yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya adalah batasan dalam pemodelan iklim menggunakan model ECMWF. Jadi, seperti kita tahu, hasil observasi tidak pernah bisa menggambarkan kondisi cuaca sesungguhnya. Jadi, ada berbagai macam hal, berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi kondisi cuaca. Kemudian, ketidaklengkapan hasil pengamatan, jadi pengamatan-pengamatan secara observasi atau secara manual itu pasti tidak 100% lengkap, sehingga tidak akan pernah 100% akurat mempresentasikannya. Nah, jadi kemudian kompleksitas model. Model dibangun dengan prinsip penyederhanaan, jadi ada banyak faktor-faktor di atmosfer yang belum bisa diselesaikan persamaannya, sehingga tidak pernah ada model yang sempurna. Jadi, walaupun model ECMWF ini terbaik yang saat ini kita gunakan, namun memang dalam kenyataannya tidak sempurna. Artinya ada beberapa bagian atau beberapa hal yang mungkin prediksi tidak sesuai dengan kondisi aslinya atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, berdasarkan verifikasi dan validasi, forma model ECMWF ini sudah diteliti dan merupakan model BMKG yang dianggap masih model terbaik. Memang model ECMWF hanya bagus atau hanya baik pada daerah-daerah monsunal. Sedangkan pada daerah-daerah non-monsunal, model ECMWF tidak cukup baik untuk mereplika atau melihat kondisi iklim suatu wilayah. Nah, ini adalah contoh hasil prediksi iklim seperti yang tadi saya sampaikan. Ada prediksi iklim
sampai bisa 6 sampai 7 bulan ke depan. Nah, ini dengan ECMWF, misalnya bulan Juni curah hujan, kondisi curah hujannya seperti apa, bulan Juli seperti apa, bisa kita lihat di sini legendnya, di mana bulan Juni, Juli, Agustus sampai dengan September didominasi curah hujan rendah hingga menengah, kemudian Oktober curah hujannya meningkat 200 sampai 300, dan November mulai pada curah hujan tinggi 300 sampai 400 mm. Ini adalah contoh hasil prediksi dengan menggunakan model ECMWF. Nah, kalau tadi prediksi berdasarkan curah hujannya, nah sekarang adalah prediksi probabilistik atau peluang curah hujan. Nah, jadi kita bisa melihat pada bulan Juni, peluang curah hujan lebih dari 150 mm itu tinggi di sebelah timur Kalimantan Selatan. Nah, jadi di sebelah timur Kalimantan Selatan ini kita lihat warnanya merah, artinya dia lebih dari 90% peluang curah hujannya lebih dari 150 meter. Kemudian untuk wilayah barat, peluang curah hujan lebih dari 50 ternyata hanya 20 sampai dengan 50%. Kemudian pada bulan Juni masih tinggi tetapi menurun hingga sampai bulan November, hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan curah hujannya nanti akan lebih dari 150 meter, 150 mm dengan peluang 80 sampai 90%. Ini adalah hasil prediksi probabilistik menggunakan model ECMWF. Selain curah hujan, ECMWF juga bisa memprediksi kondisi iklim yang lain. Seperti ini adalah suhu muka laut. Nah, ini suhu muka laut pada bulan Juli. Kita lihat di wilayah Kalimantan Selatan, warnanya kuning keemasan, artinya suhu muka laut 29 atau 30 hingga 31 derajat. Kemudian ternyata anomalinya lebih panas dengan warna yang sedikit kemerahan, artinya antara 0,5 hingga 1 derajat. Ini contoh gambaran prediksi suhu muka laut dengan menggunakan model ECMWF. Selain suhu, curah hujan juga ada angin. Gambaran prediksi angin dengan menggunakan ECMWF, kita lihat prediksi angin 850 milibar, kemudian bulan Agustus, kemudian bulan September, di mana pada bulan Juli hingga September didominasi angin timuran. Nah, ini juga menggunakan model ECMWF. Nah, setelah kita bicara prediksi iklim, pemanfaatan model iklim yang lain ialah proyeksi iklim atau skenario kondisi iklim di waktu yang akan datang dalam kondisi yang panjang, bisa berpuluh-puluh tahun ke depan, bisa sampai 2100. Nah, jadi proyeksi atau skenario yang iklim itu menggambarkan kondisi iklim di masa depan. Jadi dengan kondisi iklim itu kita bisa melihat berbagai asumsi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi iklim seperti gas rumah kaca, kemudian aerosol, kemudian sosial ekonomi. Nah, jadi beberapa skenario iklim ada skenario emisi, yaitu berdasarkan proyeksi tingkat emisi gas rumah kaca, kemudian skenario perubahan sosial ekonomi, memperhitungkan perkembangan populasi, skenario adaptasi dan mitigasi, menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa iklim atau beberapa skenario iklim yang digunakan untuk melihat kondisi iklim di masa yang akan datang itu, yang pertama ialah RCP atau Representative Concentration Pathway. Jadi berdasarkan emisi gas rumah kaca. Ada beberapa jenis. Yang pertama RCP 2,5, yaitu proyeksi iklim yang menggambarkan jalur emisi gas rumah kaca yang sangat rendah. Nah, jadi membatasi peningkatan suhu global hingga 2 derajat Celcius. Kemudian ada RCP 4,5, itu menggambarkan jalur emisi gas rumah kaca dengan tingkat emisi menengah. Nah, tujuan untuk mencapai stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Dan yang ketiga ada RCP 8,5,
Jadi menggambarkan jalur emisi gas rumah kaca dengan skenario yang sangat tinggi. Jadi untuk melihat dunia tanpa kebijakan iklim yang tepat. Nah, jadi tanpa kebijakan iklim yang tepat itu bagaimana kondisi iklim ke depan. Selain RCP, ada juga skenario iklim berdasarkan SSP, Share Social Economic Pathway. Jadi berdasarkan sosial ekonomi. Jadi ada 5 ya, SSP 1 hingga SSP 5. Jadi kalau SSP 1 itu dia dunia menuju pembangunan berkelanjutan, energinya bersih, kesetaraan sosial. Jadi tingkat tantangan mitigasi atau adaptasinya rendah. Kemudian ada SSP 2, middle of the road. Jadi tidak terlalu buruk tapi tidak terlalu optimal juga. Lanjutan kondisi saat ini. Eh, Tingkat tantangan mitigasinya sedang. Kemudian ada SSP 3, tingkat tantangan mitigasinya lebih tinggi, hingga SSP 5, tingkat tantangan mitigasinya yang tinggi. Jadi SSP 5 itu fokus pada pertumbuhan ekonomi, energi berbasis fosil yang dominan. Selanjutnya, skenario iklim seperti yang tadi saya sampaikan, ada RCP, ada SSP, dua jenis skenario yang saling melengkapi untuk memahami kondisi iklim atau perubahan iklim di masa yang akan datang. Saya ulangi bahwa RCP menggambarkan proses fisik, khususnya emisi gas rumah kaca, sementara SSP menggambarkan menggambarkan proses sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan atau berkontribusi terhadap emisi tersebut. Sedangkan SSB sendiri menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pilihan untuk menentukan arah pengembangan dan kebijakan yang akan mempengaruhi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim di masa yang akan datang. Nah, ini adalah contoh hasil proyeksi iklim di wilayah Indonesia berdasarkan skenario RCP 4,5. Jadi proyeksi perubahan indeks suhu ya. Berarti perubahan indeks suhu berdasarkan RCP 4,5 pada tahun 2020 hingga 2049. Jadi perubahan indeks suhu terhadap periode 2020 sampai 49 terhadap periode 76 sampai 2005. Kita lihat bahwa perubahan indeks suhunya hampir di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan kondisi yang positif, artinya berwarna putih hingga merah, menunjukkan kondisi ada peningkatan suhu sampai dengan 2049. Kemudian ini contoh juga hasil proyeksi iklim perubahan suhu rata-rata di wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan, menggunakan skenario RCP 45 pada tahun 2040 sampai 69 terhadap periode 71 sampai 2000. Nah, kita lihat wilayah Kalimantan Selatan juga bertambah ya, antara 1,2 sampai dengan 1,4 derajat Celcius sampai dengan tahun 2069 mendatang. Kemudian juga beberapa wilayah Kalimantan yang lain secara umum juga bertambah antara 1 sampai dengan 1 derajat Celcius. 1 sampai dengan 1,2 derajat Celcius. Kemudian selain suhu, ada juga proyeksi perubahan total curah hujan di wilayah Indonesia berdasarkan skenario RCP 4,5. Jadi kita lihat berdasarkan RCP 4,5 di wilayah Kalimantan Selatan di wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2049 diproyeksikan ada penambahan curah hujan karena berdasarkan warna biru ada penambahan curah hujan mungkin 0 hingga 3 mm atau 0 hingga 3%. Ada penambahan curah hujan, proyeksi pertambahan antara 0 sampai 5% dari proyeksi total curah hujan. Nah, itu adalah beberapa contoh gambaran
tentang kondisi iklim atau proyeksi iklim, suhu, khususnya suhu dan curah hujan berdasarkan proyeksi iklim. Jadi, seperti tadi yang saya sampaikan, ada pemanfaatan model iklim, ada berdasarkan untuk prediksi iklim, dan ada juga untuk proyeksi iklim. Prediksi iklim untuk kondisi-kondisi yang eh, ke depan dalam waktu yang tidak terlalu panjang, artinya beberapa tahun ke depan, bulan hingga tahun, sedangkan proyeksi untuk kondisi yang jangka panjang bisa berpuluh-puluh tahun. Mungkin itu dari saya materi yang dapat kami sampaikan terkait pemanfaatan model iklim untuk kondisi iklim yang di masa yang akan datang. Eh, Nanti kita bisa diskusi. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Yosef atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan informatif. Nah, izinkan saya untuk merangkum beberapa poin dari materi yang Bapak Yosef sampaikan. Nah, yang pertama, data cuaca digunakan untuk menggambarkan rata-rata jangka pendek, sedangkan data iklim digunakan untuk menggambarkan rata-rata jangka panjang. Perbedaan utama antara data iklim dan data cuaca adalah waktu. Kemudian, untuk model prediksi iklim yang BMKG gunakan itu seperti ARIMA, ECMWF, INA MME, dan INA RCM. Kemudian, di antara model-model tadi, BMKG saat ini menggunakan model ECMWF, di mana model ECMWF ini dipilih dikarenakan keunggulannya sebagai salah satu model prediksi iklim global terbaik hingga saat ini. Nah, ECMWF ini juga memiliki resolusi spasial yang cukup tinggi, yakni hingga sekitar 25 kilometer, serta mampu memberikan hasil prediksi dengan resolusi temporal yang menjangkau hingga 7 bulan ke depan. Selain itu, model ini mengusung pendekatan EPS yang memungkinkan penyajian hasil dalam bentuk probabilistik sehingga memberikan informasi ketidakpastian yang lebih realistis. Nah, model ini juga diperbarui secara rutin, yakni 2 kali seminggu dan sekali sebulan, sehingga menjamin ketersediaan data yang selalu mutakhir. Nah, keunggulan-keunggulan itulah yang menjadikan HMWF digunakan sebagai pilar utama dalam pengambilan keputusan berbasis prediksi iklim di BMKG Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, baik Bapak Ibu serta para peserta sekalian, kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Nah, pada sesi ini akan berlangsung maksimal 30 menit. Bisa sampai kita sesuaikan saja. Kemudian untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Kemudian prioritas diberikan kepada peserta yang bertanya secara langsung setelah saya persilakan. Jadi setelah saya persilakan, silakan kepada para peserta mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian pertanyaan dari kolom chat akan dibacakan setelah sesi pertanyaan selesai. Nah, kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan eh, melakukan raise hand.
Untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan melakukan raise hand. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu dosen yang mau ditanyakan terkait materi kita pada pagi hari ini. Izin Pak Samsul. Oh, itu ada yang resen. Kinasiri. Oh iya, Muhammad Hakim Nazili. Baik, untuk Hakimna Muhammad Hakim, silakan dinyalakan kameranya. Mohon maaf sebelumnya kamera saya tidak bisa berfungsi karena ini di Oh, kameranya not found ya. ya. Jadi mohon Ya. izin menyampaikan pertanyaannya lewat suara aja. Oh Mungkin ya, Bang. siap. Ya. Oke, Ya. baik. Sebelumnya perkenalkan terima kasih atas eh, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin perkenalkan nama saya Muhammad Hakim Nazili. Di sini saya sebagai mahasiswa Statistika ULM. Saya di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama dulu terkait materi tadi. Ya, pertanyaan saya itu uh, kalau misalkan ada prediksi dan proyeksi iklim, kalau misalkan kita mau mengambil melihat iklim 5 tahun yang akan datang, kira-kira apakah bagus menggunakan prediksi atau proyeksi? Nah, kemudian apakah eh kenapa harus ada prediksi? Sedangkan proyeksi kan bisa Pak langsung jangka panjang nih gitu. Jadi kenapa harus ada prediksinya juga gitu Pak? Nah itu mungkin pertanyaan bagian pertama. Mohon izin melanjutkan. Kemudian yang kedua ini tentang tugas akhir saya Pak, karena saya ada di semester 6 sekarang. Jadi mungkin agak berkaitan sedikit. Tugas akhir saya itu tentang pembentukan zona musim Pak. Nah, di mana eh, tugas akhir ini itu tujuannya untuk menguji metode pembentukan zona musim itu apakah ada yang lebih baik daripada metode pembentukan zona musim yang dibikin BMKG gitu. Jadi menguji ada metode lainnya gitu, Pak. Nah, di penelitian terdahulu itu datanya itu menggunakan data curah hujan eh, rata-rata curah hujan 25 tahun itu yang bulanan. Nah, kemudian pertanyaannya itu, apakah BMKG dalam menentukan zona musim itu menggunakan data curah hujan? Kemudian untuk metodenya, itu kira-kira metode apa yang digunakan oleh BMKG untuk menentukan zona musim itu? Karena yang saya cari di cari-cari di Google itu katanya untuk Pulau Kalimantan sendiri BMKG itu menggunakan metode WART-SC kalau nggak salah. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi lagi. Kemudian yang terakhir, bagaimana kira-kira saya mendapatkan data curah hujan rata-rata curah hujan bulanan seperti itu, Pak, dari BMKG? Apakah ada skema permintaan data atau bagaimana seperti itu, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, saya ulang kembali pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya itu ada tiga. Pertama, untuk melihat hasil prediksi 5 tahun ke depan, kenapa harus dilakukan prediksi dan proyeksi? Kemudian yang kedua, kira-kira metode apa yang cocok digunakan untuk zona musim terkait tugas akhir yang dilakukan dengan tadi peserta. Kemudian yang ketiga, kira-kira bagaimana caranya mendapatkan data rata-rata curah hujan bulanan di Kalimantan Selatan ini. Nah, kepada Bapak Yusuf, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga untuk pertanyaannya tadi. Jadi yang pertama adalah eh, untuk 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan, tadi kalau nggak saya salah dengar, apakah menggunakan prediksi atau menggunakan proyeksi? Betul ya Pak. Jadi untuk kondisi iklim 5 tahun ke depan itu digunakan menggunakan prediksi iklim, bukan proyeksi. Karena prediksi iklim seperti yang saya sampaikan tadi dalam jangka bulan hingga dekade atau hingga 10 tahun. Nah, dalam kondisi 5 tahun itu, kenapa menggunakan prediksi? Karena kondisinya masih sangat
mempengaruhi kondisi iklim saat ini. Jadi masih mirip dengan kondisi saat ini. Jadi tidak terlalu jauh bedanya dengan kondisi saat ini. Makanya digunakan prediksi bukan proyeksi. Sehingga kalau menggunakan prediksi itu data awal atau data saat ini bisa lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan proyeksi. Jadi untuk 5 tahun ke depan itu lebih baik menggunakan prediksi karena kondisi iklimnya di 5 tahun ke depan itu masih lumayan mirip dengan kondisi saat ini sehingga bisa dipertimbangkan kondisi-kondisi iklim saat ini seperti bagaimana kondisi ENSO-nya, sirkulasi lautnya, sirkulasi atmosfernya. Nah, itu apa namanya? Kenapa kita menggunakan apa yang harus kita lakukan untuk melihat kondisi 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, eh, mengapa harus ada prediksi iklim ya? Mengapa harus ada prediksi iklim? Kenapa tidak langsung proyeksi? Nah, jawabannya, walaupun prediksi dan proyeksi itu memiliki tujuan dan fungsi yang menggunakan model iklim, sama-sama menggunakan model iklim, tetapi mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda. Jadi, kalau tadi ya prediksi iklim itu fokusnya jangka pendek sampai menengah. Kalau proyeksi iklim fokusnya jangka panjang, puluhan bahkan bisa sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Terus kemudian kalau prediksi bisa memprediksi berdasarkan kondisi saat ini, yang tadi 5 tahun ke depan. Kita bisa melihat kondisi saat ini, kemungkinan 5 tahun ke depan masih mirip kondisinya. Tetapi kalau proyeksi, kita melihat dalam jangka waktu yang panjang itu harus memperhatikan berbagai macam skenario-skenario. Tadi ada emisi gas rumah kaca, ada sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau prediksi, misalnya kita bisa melihat bagaimana musim kemarau tahun depan. Kalau proyeksi, kita tentu tidak akan akurat atau tidak akan mampu melihat bagaimana musim kemarau di tahun 2150 misalnya. Karena tentunya di tahun nanti itu akan berbagai macam faktor akan mempengaruhi berdasarkan skenario-skenario tadi. Jadi kenapa harus ada prediksi, kenapa tidak langsung proyeksi, karena memang tujuan dan fungsinya berbeda. Seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu yang 2 pertanyaan. Yang ketiga tadi bagaimana Pak pertanyaannya? Eh, kira-kira kira-kira metode apa yang cocok untuk zona musim Oh, oke. dan bagaimana cara mendapatkan eh, data rata-rata curah hujan bulanan? Oh ya, jadi zona musim itu adalah metode yang kita gunakan untuk melihat atau memprediksi musim ya. Nah, zona musim itu BMKG saat ini menggunakan atau di Kalimantan Selatan menggunakan atau terdapat 12 zona musim. Nah, zona musim itu ditentukan berdasarkan kondisi iklim yang mirip di suatu wilayah. Jadi tidak berdasarkan kabupaten ataupun tidak berdasarkan kabupaten atau kecamatan ya artinya tidak berdasarkan wilayah administrasi tetapi berdasarkan kondisi curah hujan rata-rata selama 30 tahun kita lihat kemudian kita tentukan zone-nya. Itu cara menentukan zone di suatu wilayah. Nah, jadi misalnya di Kalimantan Selatan zone Kalsel 1. Zone Kalsel 1 itu meliputi Kabupaten Tabalong bagian utara. Kemudian bisa juga Zom Kalsel 3 meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara bagian timur dengan Kabupaten Balangan bagian barat. Artinya dalam satu kabupaten bisa mencakup dalam satu zom bisa mencakup beberapa kabupaten. Artinya tadi dilihat berdasarkan kondisi curah hujan yang mirip selama 30 tahun rata-ratanya. Nah, untuk mendapatkan data curah hujan, mungkin sudah banyak ya teman-teman mahasiswa atau di Unlam atau universitas lain yang meminta ke BMKG bisa melalui jalur 0 rupiah ya. Jalur 0 rupiah mengirimkan surat permintaan, kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, nah nanti akan diberikan. Walaupun memang kita batasi ya pemberian data itu tidak sebanyak-banyaknya. Nah, kita batasi 5 tahun 3 lokasi. Jadi
lokasinya ada 3, maksimal 5 tahun. Nah, mungkin itu pertanyaan nomor 3. Ya, baik. Apakah ada tambahan atau pertanyaan lain dari Mas Hakim? Hakim, silakan Pak Moderator mungkin. Ya, kepada peserta yang bertanya tadi, bagaimana? Mungkin izin konfirmasi lagi, untuk metode yang digunakan dalam pembentukan zona musim di Kalsel sendiri itu pakai metode apa ya Pak kira-kira? Baik, Pak. Katanya tadi Hakim mengkonfirmasi katanya metode apa yang digunakan untuk melihat zona musim ini khususnya di Kalimantan Selatan. Baik, jadi metode yang digunakan untuk menentukan zona musim, seperti yang tadi saya sampaikan, kita melihat hanya berdasarkan metode statistik ya, berdasarkan metode statistik, kemudian ada pembobotan kalau nggak salah itu melihat kondisi statistik curah hujan di suatu wilayah, kita lihat bagaimana polanya, kemudian kita tentukan berdasarkan kondisi yang mirip di suatu wilayah tersebut. Nah, seperti itu. Bagaimana Hakim? Sudah puas dengan jawaban dari Bapak Baik Pak, sudah puas. Yosef? Terima kasih banyak Bapak Yosef dan Bapak Samsul. Oh iya, baik. Eh, dari peserta yang lain masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Yosef? Silakan melakukan raise hand. Ibu Dewi Sri tadi mau bertanya. Ya. Iya, Pak Samsul, boleh. Ya, kepada Ibu Hmm, kami persilahkan. nggih. Izin Pak Yosef, salam kenal. Saya Dewi dari Statistika. Em, Menarik ya paparan Bapak, banyak istilah, kemudian banyak informasi yang kami peroleh dari hasil paparan Pak Yosef. Oh ternyata begini gitu, eh, prediksi ya di BMKG. Terus terang, mungkin Bapak juga tahu ya, banyak skripsi atau tugas akhir mahasiswa yang mencoba membuat perakiraan em, iklim, ya, yang paling sering curah hujan. Perakiraan curah hujan, prediksi curah hujan dengan menggunakan model-model, em, kalau di statistik istilahnya time series ya Pak, model-model time series yang sering digunakan jadi single variable. Nah, em, seperti yang paparan Pak Yosef juga terlihat tampaknya mm, hasil prediksi yang diperoleh juga menggunakan model-model time series ya Pak ya, tadi ARIMA, ANISMA. Kemudian di bagian berikutnya ada model terbaik yang disebut dengan ECMWF Ensemble. Ya. Oke. Nah, kebetulan untuk saya pribadi, eh, teknik ini relatif tidak, eh, belum tahu persis. Mungkin karena cuman kenalnya Arima, Andis Arima, Wavelet Arima gitu. Apakah model atau metode ECMWF ini hmm, mirip Arima atau berbeda, Pak? Atau dia menggunakan, kalau Arima pada umumnya kan menggunakan model autoregresif ya, model dasarnya model regresi. Nah, kalau ECMWF ini em, seperti apa metodenya? Mungkin ada gambaran sekilas tentang itu karena bidang kami statistika, Pak. Dan kebetulan model yang dihasilkan kan model eh, dinamis atau model dinamis probabilistik ya ini, Pak ya hasilnya. Kemudian dengan ECMWF ini disebut model terbaik. eh, Ukuran terbaik mungkin dari ini apa ya, dari errornya, mungkin kalau biasa kami di statistika kan dari error terkecil. Nah, ukuran apa yang sering digunakan di antara sekian ukuran error tuh seperti eh, yang kami kenal standar MSE, MAPE dan seterusnya. Di antara itu mana yang paling sering digunakan? Apakah semuanya digunakan atau ada ukuran error yang paling baik digunakan
pada saat mengukur kebaikan suatu metode. Itu. Kemudian, satu lagi Pak, untuk Staklim Banjarmasin untuk Banjarbaru ya Pak istilahnya. Saya ini takut salah sebut. Iya. Nah, itu lingkup area yang diprediksi cukup Kalsel aja atau Kalsel Kalteng atau Kalimantan. Kemudian misalkan satu aja untuk variabel curah hujan itu dari sekian pos hujan yang dimiliki oleh BMKG, seratusan lebih ya Pak rasanya 150-an ya. Nah, untuk mendapatkan hasil prediksi dengan bentuk peta seperti tadi, itu biasanya menggunakan gabungan atau rata-rata atau menggunakan apa supaya kami kadang-kadang kalau eh, ada data nih, ini dari pos hujan yang ini untuk pos hujan yang ini nih cakupannya sampai mana ya untuk bisa memprediksi. Dan kebetulan tadi yang Pak Yosef sampaikan bahwa prediksi ini kadang-kadang nggak ada batasan, bukan didasarkan atas batas administratif, tapi berdasarkan saya sebut zona atau apa tadi ya Pak istilahnya. Nah, bagaimana dari bentuk prediksi itu nanti bisa digambarkan dalam bentuk peta yang blockingnya mungkin ada menyertakan batas administratif atau tidak, ini tidak memperhatikan batas administratif tapi umum ya Pak ya. Begitu. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih. Hmm. Ya, saya kembalikan ke Bapak Yosef. Baik, terima kasih Ibu Dewi Sri Susanti. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang saya kelupaan mungkin bisa dibantu ya Pak Moderator. Oh ya, siap, siap. Ya, jadi yang pertama tadi kalau nggak salah adalah eh, Ibu lebih mengenal atau lebih familiar ya dengan metode statistik seperti ARIMA dan lain sebagainya. Kemudian eh, bagaimana dengan model ECMWF ini? Ya, ya Bu. Jadi ECMWF ini adalah data model. Pertama adalah data model. Jadi merupakan istilahnya suatu perusahaan atau ECMWF ini adalah eh, ya Badan Meteorologi Dunia di Inggris. Jadi BMKG-nya Inggris. Nah, jadi ECMWF itu bisa dikatakan adalah BMKG-nya Inggris yang menyediakan data global. Nah, jadi yang menyediakan data global. Jadi kalau yang tadi ARIMA itu tadi adalah metodenya. Kalau yang ECMWF ini adalah data modelnya, datanya yang disediakan oleh perusahaan atau BMKG-nya yang terletak pusatnya di Inggris. Jadi mereka menyediakan global, data model global seluruh dunia. Nah, BMKG mengambil data model tersebut untuk dibuat perakiraan. Nah, jadi mereka sudah menyediakan datanya, Bu. Mereka sudah menyediakan datanya, data curah hujan, prediksinya, probabilitasnya sampai 6 bulan, 7 bulan ke depan. Kalau dasarian sampai 4 dasarian ke depan. Nah, mereka sudah menyediakan datanya. Nah, kita BMKG mengambil data tersebut, data model tersebut untuk kita olah, untuk kita running. Nah, dalam bentuk peta hasil prediksi tadi. Nah, jadi artinya ECMWF ini adalah data modelnya atau kalau ECMWF itu nama perusahaan atau nama BMKG-nya, mereka menghasilkan atau menyediakan data model iklim seperti itu. Nah, jadi metode statistiknya tetap digunakan, tetapi datanya sudah disediakan oleh ECMWF tadi. Metode statistiknya metode CCA. CCA itu Canonical Correlation Analysis. Oh, begitu. Ya, Pak. Jadi nah dari terus ya, BMKG tinggal langsung pakai ya, Pak ya? ya betul Bu. Seperti itu. Jadi Oh, BMKG langsung pakai data itu gitu. Terus yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Mungkin tentang bisa dibantu. Bagaimana ukuran error untuk model ECMWF ini? Cuma kan ternyata tadi
ini HMRF adalah sebuah data ya Pak. Ya, betul. Iya. Berarti mungkin untuk ukuran errornya mungkin untuk CCA-nya ya Pak. Ya, jadi eh, kita akan melaksanakan prediksi sampai 6 bulan. Jadi prediksi yang kita gunakan itu kalau di BMKG itu prediksinya 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan, tetapi setiap bulan kita update dengan data HMDF yang baru. Jadi setiap updatean tadi kita laksanakan, misalnya sekarang bulan Juni, Ya. kita memprediksi bulan Juli, Agustus, September. Nah, nanti di bulan depan, Agustus, kita update dengan menggunakan data baru di bulan September, Oktober, November. Nah, Hmm. hasil dari prediksi setiap bulan itu kita lakukan verifikasi dengan data observasi. Jadi data observasi itu kan data yang kita amati ya Bu. Kita amati menggunakan atau beberapa pos yang ada di Kalimantan Selatan ini kan ada pengamatannya. Nah, hasilnya kita rangkum, kemudian kita verifikasi dengan data model yang disediakan atau yang kita gunakan menggunakan ECMWF. Nah, itu menggunakan korelasi juga sama kemudian RMSE, kemudian ada HIT. Nah, jadi HIT itu kayak apa namanya, berapa persen di atas, berapa persen di bawah, tepat, gitu. Ya, seperti itu. Itu untuk melihat apa namanya, bagaimana errornya ya Bu, melihat verifikasinya. Kemudian yang ketiga tadi, nah ini yang perlu saya sampaikan lagi Bu, bahwa eh, yang yang bukan berdasarkan wilayah administratif tadi itu adalah untuk prediksi musim. Nah, jadi prediksi itu kan ada prediksi curah hujan. Kalau curah hujan kan kita melihat berapa curahnya, berapa milimeternya. Tapi kalau prediksi musim, kita melihat musim hujannya itu apakah outputnya nanti berupa awal September, pertengahan Januari, dasarian 2 Januari, dan lain sebagainya. Itu perbedaan prediksi curah hujan dan prediksi musim. Nah, sedangkan ZOM tadi digunakan untuk prediksi musim. Oh. Nah, jadi ZOM itu, zona musim itu digunakan untuk prediksi musim. Jadi kalau kita melihat bagaimana musim kemarau dan musim hujan, kita melihat atau menggunakan data di zona musim. Tapi untuk melihat prediksi curah hujan, kita menggunakan data model ECMWF. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, data ZOM tadi apa namanya, yang seperti yang ditanyakan oleh Mas Hakim tadi, selain dengan metode statistik tadi penentuannya, itu juga menggunakan metode clustering. Nah, jadi metode clustering itu untuk melihat apa namanya, bagaimana daerah-daerah atau wilayah yang memiliki zona musim yang sama. Itu, Bu. Jadi apa Ya. namanya, sesuatu yang berbeda antara apa namanya, perakiraan atau prediksi curah hujan dengan prediksi Prediksi. musim. Seperti itu. Hmm. Oke, Bapak Yosef, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama. Hmm. Untuk peserta yang lain, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada pagi hari ini. Silakan melakukan raise hand. Mas Sigit mau bertanya? Sebentar. Oh iya, terima kasih Oh Pak ya, Samsul. Izin Pak Yosep, perkenalkan nama saya Sigit Dwi Prabowo, Pak. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, pertama ini kan, jadi di BMKG itu make tadi nama metodenya apa tadi? Apa tadi nama metodenya? Saya lupa. CMWF kan? ECMM
ECM WF. Nah, Ya. boleh tahu nggak Pak, selama penggunaan model ini, untuk tingkat akurasinya kalau di Kalimantan Selatan itu berapa ya? Berapa persen tingkat akurasi untuk curah hujan? Apakah di atas 90%? Jadi sebenarnya pengen tahu aja performa ECM WF ini di Kalimantan Selatan. Kan tadi ECM WF itu eh, kurang bagus tadi di wilayah monsunal. Sebenarnya saya masih belum terlalu paham untuk wilayah monsunal itu seperti apa. Nah, terus pertanyaan yang kedua, Bapak, kan terkadang tuh kita waktu kayak menggunakan kayak aplikasi cuaca itu ada juga bentuk apa ya, prediksi curah hujan yang dalam bentuk jam. Nah, itu kalau yang dalam bentuk jam atau harian kayak gitu dari pihak BMKG-nya itu bagaimana ya Pak membuat prediksinya kalau boleh tahu? Baik, mungkin dua itu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sigit. Saya kembalikan ke Bapak Yosef. Baik, terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Jadi eh, untuk akurasi ya, akurasi prediksi menggunakan ECMWF. Nah, jadi tadi Pak Sigit juga bertanya monsunal dan non-monsunal. Pertama, saya jelaskan itu dulu. Wilayah monsunal itu adalah wilayah yang musimnya jelas. Jadi wilayah di Indonesia itu kan ada wilayah monsunal, non-monsunal, lokal. Nah, wilayah monsunal itu yang perbedaan musim kemarau dan musim hujannya itu jelas. Artinya jelas bisa kita lihat kalau musim kemarau itu di bulan Juni, Juli, Agustus, September biasanya. Kemudian musim hujan di bulan Oktober sampai April biasanya. Jadi seperti yang kita rasakan saat ini atau yang bisa dirasakan di wilayah wilayah tertentu yang musim kemaraunya jelas walaupun ada maju mundurnya. Artinya terdapat puncak musim biasanya di bulan Desember Januari untuk musim hujan dan musim kemaraunya biasanya di bulan Agustus September. Itu untuk daerah-daerah monsunal. Sedangkan non monsunal itu daerah yang musim kemaraunya tidak bisa dibedakan dengan jelas. Artinya dalam setahun itu bisa musim hujan terus. Itu biasanya di daerah-daerah Indonesia di wilayah utara Katulistiwa dalam artian seperti Aceh, Medan, kemudian Papua sebelah utara, kemudian Manado dan lain sebagainya. Kalau monsunal itu lebih ke wilayah-wilayah yang di Indonesia bagian selatan, Katulistiwa, termasuk Kalimantan Selatan. Jadi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, termasuk Kalimantan Selatan adalah monsunal. Nah, untuk akurasi ECMWF atau prediksi curah hujan di BMKG di wilayah Kalimantan Selatan dengan ECMWF itu kita melihat berdasarkan gini Pak, artinya kalau kita lihat peta, peta apa namanya, peta prediksi curah hujan itu kan ada legendnya Pak ya. Legend dalam arti curah hujan antara 0 sampai 50, 50 sampai 150 hingga lebih dari 500 milimeter. Nah, untuk melihat keakurasian kalau kita di BMKG itu ada berdasarkan yang yang tepat itu artinya sama persis tepat, ada yang plus minus satu. Plus minus satu itu artinya perakiraannya mungkin kurang dari kenyataannya atau lebih dari kenyataannya, namun hanya satu tingkat di bawahnya berdasarkan data legend tadi. Nah, kalau melihat berapa persennya, kalau secara tepat sama persis dengan kenyataannya, mungkin sekitar 60% tepat. Tetapi kalau plus minus satu dalam artian tepat tapi lebih besar sedikit dalam tingkatan legend tadi atau kurang lebih sedikit dalam tingkatan legend tadi itu bisa 80 sampai 90%. Jadi artinya akurasinya kalau di BMKG dilihat berdasarkan tadi tepat benar-benar tepat atau plus minus satu. Kalau tepat mungkin sekitar 60 persenan, kalau plus minus satu sekitar 80 sampai 90%. Itu.
Bagaimana coba Pak tunjuk. Sigit? Oh ya, coba silakan. Eh, Terjawab Bapak. Mungkin yang satunya lagi tadi untuk prediksi perakhiran cuaca yang dalam bentuk harian atau dalam bentuk jam itu yang seperti apa cara? Soalnya kan tadi untuk metode ECMWF ini kan luarannya itu udah seharian ya, per 10 harian. Sedangkan kan biasanya kayak di aplikasi perakhiran cuaca itu munculnya itu dalam bentuk harian dan bahkan bisa ngelihat dalam bentuk jam kayak gitu. Nah itu dari BMKG bagaimana? Baik, terima kasih. Sebentar saya share sedikit. Ini silakan Pak. Sebentar. Izin Pak Sigit, saya menambahkan sedikit tentang akurasi tadi, biar lebih jelas. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita lihat di sini ya, bahwa yang tadi saya sampaikan, kalau tepat 0 itu misalnya kita memprediksi 150 sampai 200. Ternyata kenyataannya memang 150 sampai 200. Berarti dia tepat 0. Tetapi kalau misalnya kita prediksi 150 sampai 200, tetapi kenyataannya 100 sampai 150 atau 200 sampai 300, nah itu maksudnya plus minus 1. Ini yang dimaksud tadi yang saya sampaikan. Kalau tepat itu sekitar 60%, tapi kalau plus minus 1 bisa 80 sampai 90%. Gitu. Oke. Terus kemudian untuk tadi selanjutnya pertanyaan berikutnya tentang prediksi cuaca ya. Jadi prediksi cuaca kalau di BMKG sendiri kebetulan kami di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan memang tupoksinya lebih ke iklim, prediksi kondisi cuaca jangka panjang dalam artian bulan sampai beberapa tahun ke depan di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan yang di Trikora. Kemudian untuk yang cuaca itu lebih menjadi tupoksi dari teman-teman stasiun meteorologi yang ada di bandara. Di bandara itu di stasiun meteorologi Samsudinur, kemudian ada di stasiun meteorologi Kota Baru di Gusti Samsir Alam Kota Baru. Nah, untuk prediksi cuaca itu berbeda dengan prediksi iklim. Jadi kalau prediksi cuaca itu melihat berbagai kondisi yang saat ini ya dinamika atmosfer itu dilihat dari satelitnya, kemudian dilihat dari data radarnya. Kebetulan radarnya itu ada di kantor kita di Trikora, tetapi datanya atau pengolahannya itu oleh teman-teman di penerbangan atau di bandara. Nah, jadi kalau prediksi cuaca itu biasanya 6 jam sampai maksimal 7 hari ke depan. Nah, itu melihat kondisi dinamika atmosfer berdasarkan satelit, kemudian berdasarkan dengan citra radar. Seperti itu. Oke, baik Pak. Bagaimana Mas Terima kasih Sigit? untuk jawabannya Pak. Ya, sama-sama Pak. Ini sudah cukup Pak Samsul. Oh ya, untuk peserta yang lain, jika ada yang masih ada yang ingin bertanya, silakan melakukan raise hand. Mungkin dari Bapak Ibu dosen, siapa tahu masih ada yang ingin melakukan ini, masih ada yang ingin ditanyakan, atau dari mahasiswa. Samsul, izin mau nanya lagi. Siap, kami persilakan kepada Ibu Dewi Street. Iya, terima kasih Pak Samsul. Pak Yosef izin nanyanya tapi di luar materi yang Bapak sampaikan ya Pak. Baik Bu, Eh, silakan.
eh, di ini tentang kegiatan mahasiswa ya. Mahasiswa kan ada kegiatan kerja lapang, kemudian eh, tugas akhir. Nah, ke- kesempatan untuk kerja lapang, kemudian mempelajari teknik-teknik prediksi yang ada di BMKG, seperti yang dilakukan di BMKG yang di bandara misalkan, karena tadi disampaikan yang di bandara ya Pak ya, yang prediksi. Nah itu secara prosedural bagaimana ya Pak caranya, misalkan mereka pengen kerja lapang di sana, atau eh, ingin tugas akhir, kemudian terkait dengan cuaca atau iklim atau lingkungan, cuaca atau iklim ya Pak ya, seperti yang dilakukan Hakim tadi, salah satu contohnya, supaya nanti bisa bisa apa ya, bisa mendapatkan masukan atau mungkin arahan apakah diperbolehkan, misalkan seperti bertanya, mendapatkan informasi di BMKG yang khusus untuk di bidang prediksi forecaster ya, kayak seperti Bapak Yosef gitu, apakah ada kesempatan itu Pak? Gitu, Pak Samsul. Hmm. Oh ya baik, terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Bapak Yosef. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi memang di BMKG termasuk Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan ini eh, menyediakan ya atau menerima mahasiswa untuk kerja praktek lapang. Jadi memang selain statistika, udah ada beberapa mahasiswa prodi yang lain ya yang sudah seperti fisika biasanya. Fisika itu sangat rutin ke sini dari ULM maupun dari kampus-kampus yang lain. Nah, biasanya Iya. proseduralnya itu nanti mahasiswa mengajukan surat kepada pimpinan di BMKG Kalsel. Nah, nanti dari BMKG Kalsel akan melihat apakah eh, ada tempat ya atau memungkinkan karena biasanya beberapa mahasiswa lain itu kan bebarengan Bu, barengan. Iya. Nah, kalau memang kosong atau memang tidak ada mahasiswa lain yang sedang magang, itu pasti akan diterima. Apalagi kaitannya dengan pekerjaan dari BMKG sendiri, seperti statistik kan pasti sangat-sangat berkaitan, termasuk fisika dan lain sebagainya. Kalau tidak salah ini, beberapa waktu yang lalu, beberapa pimpinan dari prodi statistik ini ada melakukan Iya, ini memang ketemu. ya Termasuk kerjasama. saya juga, Pak. Oh ya, termasuk Ibu juga Iya, ke iya, pimpinan Pak Damani. Nah, itu iya, Pak Damani. silakan sangat bisa Bu, apalagi kalau sudah ada apa namanya MOU atau kerjasama seperti itu. Nanti terkait pegawai di sini bisa menjadi mentor lah istilahnya atau Iya. membantu memberikan informasi-informasi terhadap mahasiswa itu juga sangat memungkinkan. Jadi itu saja mungkin pasti diterima tergantung melihat kondisi di stasiun gitu atau di kantor. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Kalau untuk tugas akhir, Pak, apakah boleh kami ngobrol lah ya, istilahnya diskusi atau ngobrol gitu? Apakah harus melalui proses juga administrasi dulu? Oh ya, kalau untuk tugas akhir terkait diskusi-diskusi antara mahasiswa dengan pegawai di sini ya sangat memungkinkan. Silahkan Hmm. bisa juga nanti melalui surat juga bisa Bu. Iya. Apakah bisa ditunjuk nanti sama timnya sama Kapokja Datin kami nanti akan kalau melalui surat kan bisa resmi itu Bu. Jadi kalau Resmi. biasanya kalau tidak melalui surat, misalnya mahasiswa datang langsung ke kantor, nah itu biasanya dilayani oleh petugas yang bertugas dinas D pada waktu saat itu. Tetapi kalau misalnya lewat surat dengan tujuan atau dengan judul yang jelas spesifik, dengan Hmm. tujuan yang lebih jelas, nah nanti dari Kapokja itu akan membuat tim atau mungkin akan menunjuk yang mungkin berkompeten di bidangnya sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan judul dari skripsi mahasiswa tersebut gitu. Oh, iya. Sampaikan tertulis, Pak ya, biar resmi. Ya, betul Bu. Iya, terima kasih, Pak Yosef. Ya, sama-sama Ibu. Hmm. Terima kasih Bu Dewi Sri. Sama-sama. Apakah masih ada peserta yang ingin tanyakan kepada Bapak Yosef?
Nah, kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yosef atas sharing ilmunya pada pagi hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat, khususnya bagi kami, para dosen statistika. Harapannya semoga kita dapat melakukan riset bareng ya Pak, dengan para dosen di Prodi Statistika, khususnya di Prodi Statistika FMIPA ULM ini. Kemudian, Bapak Ibu peserta sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada sesi pemberian sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan wawasan pada kegiatan Startmind volume yang keempat ini, yang akan diwakili oleh Ibu Dewi Sri Susanti, SSC MSI, selaku Sekretaris Jurusan. Kepada Ibu, kami persilahkan. Yes, ya Pak Samsul. Kami sampaikan ini Pak, apresiasi kami atas kesediaan Pak Yosef Luki Dwi Prasetya, atas kesediaan Bapak menjadi narasumber dalam kegiatan seminar ilmiah di Statman ini. Insya Allah ilmu yang sudah di-share oleh Bapak memberikan manfaat untuk kami. Mohon diterima sertifikat ini Pak. Baik, terima kasih Ibu Dewi Sri Susanti dan dari pihak FMIPA, Fakultas MIPA Unlam atas sertifikat yang diberikan. Saya terima. Semoga ilmu yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya ke depan antara BMKG dan FMIPA bisa juga terus berlanjut antara kegiatan-kegiatan yang saling mendukung. Terima kasih. Nih, sama-sama Pak. Insya Allah kita akan eh, sering menghubungi ya Pak. Nanti Siap, suatu Bu. ada peluang kolaborasi untuk riset bersama. Siap. Yeah. Terima kasih salam kami untuk pimpinan BMKG Pak. Baik, Bu. Nanti akan kami sampaikan. Yeah. Ya, sudah Pak Samsul. Oh ya, Hmm. terima kasih Ibu. Nah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya mewakili program studi statistika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yosef Luki atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dewi Sri Susanti yang telah dan para dosen serta mahasiswa yang telah hadir pada acara kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan kita berharap dapat bertemu kembali di Startmind forum berikutnya dengan semangat yang sama. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Selamat siang dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yosef. Terima kasih ya Terima kasih Pak Bapak. Yosef. Terima kasih Bapak Ibu. Hmm. Terima kasih.